Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutkan ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 49. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah di akhir chapter sebelumnya, Hayakawa berhasil memotong lengan kiri Reije yang sedang membawa Denji. Di chapter 49 kali ini, Reije yang telah kehilangan lengan kirinya terlihat menjaga jarak dari Hayakawa. Namun, tanpa sedikit pun memberi waktu, Hayakawa kembali mengayunkan pedangnya. Sayang sekali, kali ini serangan dari Hayakawa berhasil dihindari oleh Reije. Setelah itu, Reije pun bersiap dengan serangan bomnya. Melihat hal tersebut, Hayakawa berkata, jika dia lengah, dia akan mati. Kemudian, dalam hitungan detik, Reije pun menyerang dengan bomnya. Namun, Hayakawa terlihat bisa menghindar. Bahkan, dia bisa memberikan luka pada punggung Reije. Setelah serangannya berhasil dihindari, Reije pun mengomentari Hayakawa yang bisa melihat sedikit masa depan. Saat bertarung bersama Reije, kali ini Hayakawa menggunakan kekuatan yang ia dapat dari iblis masa depan. Kembali ke cerita, saat itu, tanpa membuat aba-aba, Reije langsung menyerang Hayakawa dengan lengan bomnya. Namun, semua serangan Reije berhasil Hayakawa hindari. Sampai-sampai, Reije pun akhirnya membuat semacam roket dari lengannya. Dan boom, ledakan yang dahsyat pun terjadi. Namun, ternyata di panel selanjutnya diperlihatkan Hayakawa yang masih selamat. Karena saat itu, The Violence menyelamatkan Hayakawa sebelum bom roket Reije meledak. Setelah tahu bahwa The Violence menyelamatkan nyawanya, Hayakawa pun berkata kalau dia tidak pernah merasa sesenang itu saat melihat iblis. Yap, maksud Hayakawa, dia senang karena The Violence yang merupakan iblis mau menyelamatkannya. Kemudian, setelah itu, Reije pun berkata kalau waktunya telah habis. Karena saat itu, Reije telah kehabisan darah dan dia harus melawan dua musuh sekaligus. Reije merasa itu tidak adil. Dengan polosnya, The Violence membenarkan pernyataan Reije tentang pertarungan yang tidak adil. Dia juga bertanya pada Hayakawa, apakah mereka harus memberikan pertarungan yang imbang? Namun, tanpa basa-basi, Hayakawa menolaknya. Seketika, The Violence pun meminta maaf. Tak lama setelah itu, tiba-tiba iblis topan muncul dengan wujud raksasa yang mengerikan. Saat iblis topan tiba, dia pun berkata pada Reije kalau dia yang akan melanjutkan pertarungannya. Seketika, sambil terkejut, The Violence pun berkata kalau itu tidak adil. Di sisi lain, Angel Dipple terlihat tengah menghampiri seseorang yang tengah sekarat. Kemudian, dia pun mencium lengan orang tersebut dan berkata kalau dia akan pergi ke surga. Jadi, Angel Dipple akan mengambil darahnya. Setelah itu, Angel Dipple pun membawa orang yang tengah sekarat tadi pada Denji. Dan dia pun meneteskan darahnya pada mulut Denji. Dalam hitungan detik, dengan cepatnya, kedua tangan dan kaki Denji tumbuh kembali. Bim yang melihat Denji beregenerasi pun terlihat terkejut. Kemudian, setelah itu, Angel Dipple pun menjelaskan situasinya pada Denji. Bahwa saat ini, Reije telah membunuh banyak orang. Jika saat ini mereka membiarkan Reije, akan lebih banyak orang yang akan mati lagi. Jadi, Angel Dipple pun memberi Denji pilihan untuk berhenti bertarung dan membiarkan Reije membunuhnya, atau sebaliknya, Denji yang harus membunuh Reije. Tentunya, saat itu, Denji tanpa ragu memilih untuk bertarung dan membunuh Reije. Kemudian, setelah mendengar jawaban tersebut dari Denji, Angel Dipple pun mencoba mencari cara agar Denji bisa lebih kuat. Dengan cara bertanya pada Bim yang tampaknya tahu tentang iblis Chainsaw. Tanpa basa-basi, Bim pun menjelaskan kalau iblis Chainsaw bisa bergerak bukan hanya dengan kakinya saja. Tapi, dia melemparkan rantainya dan mengaitkan itu ke bangunan untuk bergerak di antara bangunan. Setelah mendengar penjelasan tersebut dari Bim, Denji pun tersadar kalau hybrid seperti Reije dan Katana Devil
juga bisa bergerak dengan cepat dengan cara memanfaatkan kekuatan iblis mereka. Setelah menyadari akan potensi kekuatannya, Denji pun menyuruh Bim berubah ke bentuk hiunya. Setelah itu, Denji pun menaiki Bim. Saat itu, Denji mencoba kekuatan barunya dengan menggunakan rantainya untuk mengendarai Bim. Namun, Angel Dipple merasa kalau itu bukan yang ia bayangkan. Tapi, sesuatu seperti memperpanjang bentuk rantai dan mengaitkannya ke bangunan. Namun, Denji rasa tindakan yang ia lakukan saat inilah yang benar. Kemudian, setelah itu, Denji dan Bim pun berangkat dengan merayap di dinding gedung menuju ke tempat Hayakawa, Reze, dan Iblis Topan berada. Chapter 49 pun ditutup dengan pertarungan antara Denji, Bim, melawan Reze dan Iblis Topan. Mampukah kali ini Denji mengalahkan Reze? Atau malah Denji yang akan kalah untuk kedua kalinya? Semua itu bisa kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah video selanjutnya. Sampai jumpa.